Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar? Haleluya. Udah ngantuk? Nggak ngantuk ya, karena kesaksiannya menyenangkan, bisa mempergunakan waktu dengan baik, dan kita bisa lihat banyak keajaiban. Amin. Yang tadinya nggak pernah nyanyi, nyanyi pun itu satu mujizat loh. Sampai minta izin, boleh nggak saya nyanyi? Jadi kalau saya jawab nggak boleh, bagaimana Don? Seandainya saya jawab nggak boleh gitu ya, wah bisa nangis Doni ya. Puji Tuhan, kesaksiannya semua udah saya catat dari minggu pertama, kedua sampai ketiga. Tadi rumah saya baca lagi, ajaib ya. Ajaib. Itu Alvin juga ajaib. Bukan Alvinnya ajaib. Dia mempunyai anak ajaib banget gitu ya. Sampai saya ingat ada satu kali dia sangat ingin sekali anak gitu. Tapi saya bilang kita nggak bisa mengingini sampai seperti itu. Karena itu urusannya Tuhan. Tuhan mau percayain anak apa enggak sama kamu gitu. Pada waktu itu saya lagi khotbah tentang mengampuni. Bagaimana hebatnya kalau kita mengampuni. Nah, pada waktu itu saya bilang sama Alvin, mungkin Alvin lupa ya. Sekarang begini, Dokter Patrick bilang kemungkinan kecil untuk punya anak. Saya bilang itu urusan Tuhan. Dokter bilang gak mungkin, kalau Tuhan mau kasih siapa bisa tahan. Kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu dalam hidup kita gak ada orang bisa tahan. Karena itu kedaulatan Tuhan. Yang penting mau mengampuni ya. Pada waktu itu memang mereka adalah sedikit masalah. Ampuni. Wah kata Alvin susah tante, begini. Ampuni, gak ada alasan, pokoknya ampuni. Ketika dia bisa mengampuni, mujizat terjadi, amin. Ya, ketika dia bisa mengampuni, mujizat terjadi. Itu banyak terjadi. Bagaimana kalau kita mengampuni, ya pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sebetulnya saya mau, cuma saya kaget sampai malam ini ada 12 orang ya, yang 12 orang yang bersaksi. 10 aja kali cukup ya Sam ya. Udah 8:30 nih, saya juga jadi bingung nih. Mana malam ini saya mau bahas banyak ayat lagi gitu ya. Lanjut, jangan saya takut pada tidur. Nah ini gambarnya udah keluar nih. Tadi setelah saya dengerin semua kesaksian kamu, saya mau robah aja topik firman Tuhan. Karena yang saya mau baca, yang saya mau bawakan malam ini kalau sepotong-sepotong nanti akhirnya buyar, gak nyambung gitu. Jadi untuk minggu depan saya tahu banyak mujizat yang terjadi dalam hidupmu, tolonglah daftar untuk kesaksian ya. Kalau bisa 10 orang aja minggu depan. Nanti kalau memang masih ada yang mau bersaksi bisa diselip 2 orang untuk minggu berikutnya ya. Karena kesaksian itu sangat memberkati sekali ya. Seperti doa saya yang pertama, kalau orang lain ditolong kita akan ditolong ya. Kalau orang lain bisa mengalami mujizat, kenapa kita nggak bisa alami mujizat? Kita juga bisa mengalami mujizat. Nah jadi tadi saya duduk mikir-mikir, saya mau bawa firman Tuhan tentang pelangi aja. Terus nyanyian itu muncul, habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Aduh Tuhan, memang kalau kita pikir hujan, sekarang kan lagi musim hujan ya. Hujan disertai angin. Dan waktu mulai musim hujan kan ada, rumah saya kan ruko gitu ya, 2 tingkat. Tingkat yang terakhir itu dikelilingin besi tapi ditutup dengan fiber gitu. Saya nggak tahu kalau fiber itu ikatannya terlepas. Jadi kalau angin kenceng atau saya nggak sadar itu angin kenceng, bunyi pok. Kayak ada orang yang bongkar rumah. Saya ajak Marcel, ayo naik ke atas, popo aja katanya. Enggak, kita berdua lucu bener ini popo sama cucu nih gini ya. Ayo kita lihat, enggak popo aja. Takut ya? Enggak. Memang popo takut? Enggak. Lucu sekali deh gitu ya. Terus makin kita dengerin bener. Kayak ada orang yang bongkar rumah gitu. Terus kita gak usah nyalain lampu kata saya, kita bawa aja kayu gitu ya. Takut. Padahal kalau ada juga gak mungkin bisa mukul dia, jangan-jangan kita yang dipukul gitu ya. Terus akhirnya nekat, ayo dalam nama Yesus kita naik. Akhirnya dia mau naik gak? Kalau gak mau biasa ngancem gitu kan, akhirnya dia naik berduaan.
Gak usah takut, kata saya, padahal saya juga takut sebetulnya. Gak usah takut, begitu naik kita nyalain lampu. Gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba angin datang, gak taunya fiber itu ikatannya terlepas. Jadi dia klotek itu kayak ada orang yang ngegoyang-goyangin begitu. Aduh itu namanya, itu bikin ketakutan. Nah hujan itu seperti masalah yang datang dalam hidup kita. Benar gak ya? Saya kalau hujan, apalagi dia mendung terus hujannya nggak gede, nggak kecil, tapi sepanjang hari. Saya suka sedih. Sedihnya begini, nggak enak amat suasana gini. Memang udaranya sejuk, tetapi saya mikirin orang yang jualan es nggak laku kan. Nah, saya mikirin orang yang jualan di pinggir jalan pasti nggak ada orang berhenti karena hujan. Restoran juga sepi. Memang kalau toko-toko yang gede kayak KFC lah, McDonald lah itu semua bisa online. Tapi kan kalau yang gerobak-gerobak kan nggak online gitu kan. Jadi saya suka mikirin begitu, Tuhan kasihan banget gitu kalau hujan tuh sepi begitu ya. Nah seringkali di balik datangnya hujan yang deras, habis hujan ada pelangi gitu ya. Saya pernah ke Israel di Danau Galilea itu pernah saya saksikan tiba-tiba angin kencang, hujan, kapal sampai miring kanan miring kiri, sebentar aja. Begitu itu sempurna banget pelangi muncul. Sampai saya tuh berbahagia banget bisa menikmati pelangi di tengah danau yang besar. Kan Danau Galilea itu besar sekali. Itu sempurna banget itu busurnya begitu. Nggak ada yang menghalangi, nggak ada gedung yang menghalangi. Kalau di sini kan kita masih bisa terhalang-halang apa itu nggak ada. Nah jadi kalau pelangi kita ingat jadi janji Tuhan ya waktu zaman Nuh ketika air bah memusnahkan semua yang ada di muka bumi 40 hari 40 malam itu ada pelangi yang merupakan janji Tuhan. Kita baca ayatnya itu di dalam Kejadian berapa itu ya? Ini karena tiba-tiba Kejadian ada yang tahu nggak? Coba cari deh Kejadian berapa itu. Muncul pelangi habis air bah. Zaman Nuh. Ada yang udah ketemu belum? Kejadian? Kejadian 9 kalau nggak salah ya. Karena zaman Nuh kan Kejadian 9. Nih ayat mana tuh? Ayat 12. Kejadian 9 ayat kita baca dari ayat 11. Maka kuadakan perjanjian aku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan dari air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ada yang nyebut pelangi enggak di mana? Ada ayatnya. Jadi busur, jadi pelangi itu Tuhan bilang aku menaruh busurku. Busurku kutaruh di awan. Itu pelangi. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi kalau kita lihat hujan terus-terusan di mana banjir, wah jangan-jangan air bah, udah enggak. Ini perjanjian Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berubah. Tapi nanti akan dimusnahkan dengan api. Nah, bagaimana kejadian di Los Angeles? Itu kalau dulu waktu kejadian tsunami di Aceh, orang-orang bilang itulah neraka kecil yang terjadi. Karena semua habis dilanda oleh air bah. Di Los Angeles kita juga bisa bilang itu neraka ya. Neraka yang kecil. Hebat ya kedaulatan Tuhan ya.
Gak ada yang bisa nahan itu api. Ketika ditiup oleh angin yang kencang, semua habis. Biasa kalau yang kebakaran kan rumah gubuk. Di Tambora itu jembatan besi paling sering kebakaran. Tapi itu memang rumah padat, rumah gubuk gitu. Nah di Los Angeles ini kan kalau kita tur ke Amerika pasti yang paling murah ya kalau ke New York kan mahal. Kita pasti dibawanya ke West US gitu loh. Los Angeles dan sekitarnya California yang ada jembatan merah. Itu rumahnya pendek-pendek. Nggak kayak New York gedungnya tinggi-tinggi, berbeda. Dia rumahnya pendek-pendek dan juga memang di sana banyak rumah-rumah kayu. Jadi kalau di daerah Beverly Hills yang itu terbakar itu memang itu rumah mewah semua tapi tidak berbentuk gedung tinggi gitu. Itu kekhasannya di Los Angeles ya. Jadi kita juga harus memperhatikan gitu. Memperhatikan keadaan dunia saat ini. Kalau kita nggak hidupnya berubah. Kalau kita hidupnya nggak mau menurut kepada firman Tuhan. Kita udah tahu firman tapi kita nggak mau nurut. Pasti ketika sesuatu terjadi kita udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Orang bisa tiba-tiba nggak sakit jantung tiba-tiba meninggal dan dokter katakan itu serangan jantung. Seperti tadi Eva saksikan adiknya jantungnya nggak apa-apa tapi tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Kalau kita menjalani kehidupan yang tidak takut sama Tuhan, tiba-tiba itu terjadi, bukankah sorga yang mulia yang Tuhan janjikan itu enggak kita dapatkan? Karena kita tidak bersiap sedia seperti ketika 5 anak darah yang pandai, pengantin laki-laki datang, dia punya minyak cadangan sehingga pelitanya tidak padam. Yang tidak punya yang tidak punya minyak cadangan, apinya mati. Sehingga nggak bisa berjumpa dengan pengantin laki-laki itu. Nah itu perumpamaan itu bukan sebuah kisah yang kita dengerin masuk kanan, kuping kanan keluar kuping kiri. Kita mesti udah aware gitu. Wah itu sebuah perumpamaan yang harus membuat kita lebih waspada. Sebenarnya malam ini ada banyak ayat-ayat yang akan saya bawakan itu ayat-ayat menurut saya yang akan mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dalam hidup kita. Tapi karena waktunya sangat singkat, jadi kita akan bahas tentang pelangi ya. Pelangi menjadi tanda yang mengingatkan kita tentang kisah kehidupan yang berakhir dengan bahagia. Kisah yang menyisakan 8 orang selamat dari air bah. Coba. 8 orang doang yang selamat sama binatang-binatang. Kenapa mereka selamat? Karena mereka mau masuk ke dalam bahtera. Yang orang bilang, "Nu gila, masa bikin bahtera di atas pegunungan Ararat?" Orang bikin perahu, kapal besar di pinggir laut ketika jadi tinggal didorong, langsung berlayar. Ini enggak ada satu orang pun bisa menduga ternyata kapal itu memang berlayar, tapi berlayarnya di atas air bah. Bukan di atas laut, di lautan lepas. Nah yang selamat, yang mau percaya dan yang mau mentaati perintah itu untuk masuk. Berapa tahun Nuh berkhotbah? 120 tahun dan orang gak mau bertobat. Nah ketika mereka percaya mereka masuk ke dalam bahtera, akhirnya berakhir dengan bahagia. Kisah yang menyisakan 8 orang selamat dari air bah lantaran langkah iman dalam mengerjakan perintah Tuhan. Keselamatan Nuh dan keluarganya menampilkan satu babak kehidupan bahwa di ujung duka cita pasti ada sukacita. Yang belum ngerasain masih rasanya di ujung duka cita, nggak bisa jawab ya. Di ujung duka cita pasti ada sukacita. Itu kita mesti imani. Walaupun awalnya kita nggak pernah mengerti. Memang awalnya kita nggak pernah mengerti. Tapi nanti kalau udah berjalan lewat, akhirnya kita mengerti. Saya aja kadang-kadang begini ya, saya tuh orangnya nggak suka, nggak telaten nyimpan surat-surat. Jadi kalau mau nyari surat nggak ketemu ya, saya udah
kelabakan sendiri, saya bisa ngomong dalam hati saya gini, kenapa cepet-cepet pergi Pak Nawi, kata saya gitu ya. Kan dia yang selalu nyimpen surat gitu, sekarang saya ini kelabakan nyari surat-surat gitu. Aduh ilah minta ampun dah. Nah itu dosa juga sebetulnya begitu ya. Tapi namanya kita manusia masih belajar, banyak hal yang perlu kita belajar dan belajar terus. Tadi kata Eva untuk menjadi terpelajar ya Pak ya. Jadi bukan berarti kita udah pinter nih, saya nih pengkhotbah, saya udah sempurna banyak. Makin belajar khotbah, makin banyak melihat diri sendiri, kekurangan-kekurangan saya masih banyak. Dulu belum sekolah Alkitab saya pikir saya udah jago berkhotbah. Saya udah bisa diundang kemana-mana untuk khotbah, tapi waktu itu di kalangan kaum wanita. Tapi setelah saya belajar, saya sekolah, saya rasa saya itu masih rendah banget levelnya. Nah ketika saya menyadari begitu, saya menikmati. Walaupun teologi itu agak mumet, kita mesti banyak baca. Dan tapi itu karena kita menikmati, saya menikmati, jadinya saya dapatkan apa yang saya pelajarin. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan setia. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, itu nggak pernah rugi. Kita baca Mazmur 30 ayat 6. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini pemazmur berkata seperti itu. Sebab sesaat saja ia murka. Seperti air bah, Tuhan murka sampai Tuhan pernah berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Tapi sesaat saja ia murka, seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Seperti yang saya katakan minggu lalu, gak mungkin musim gugur sepanjang tahun. Gak mungkin musim salju sepanjang tahun kecuali di kutub. Gak mungkin sepanjang tahun panas terus, pasti ada hujan. Pasti ada mendung. Ya kalau yang 4 musim pasti ada pergantian ya. Makanya kalau Xinjia itu buat orang Chinese itu musim menuai. Karena dari musim winter tuh musim salju semua mati dan masuk ke dalam musim spring gitu ya, musim bertunas tumbuh-tumbuhan. Itulah yang pencipta lagu nyanyikan, dia ada di segala musim hidup kita. Waktu winter semua kayaknya mati. Tadi ada yang bersaksi, siapa? Doni bilang pekerjaan saya kurang baik. Perusahaan goncang. Gak apa-apa. Ada yang naik level, naik gaji ya Fer ya. Biasanya naik level, naik gaji. Ya. Bahagia, betul enggak? Ada yang sedih. Itulah pelangi, warna-warni kehidupan kita. Tapi ingat ayat ini dia bilang sesaat saja ia murka tapi seumur hidup ia murah hati. Kan ada ayatnya di dalam Ratapan 3 ayat 22. Selalu baru kasih setia Tuhan kepada kita. Lalu pelangi menjadi tanda kita diingatkan akan janji Tuhan yang setia untuk tidak menghukum bumi dengan air bah lagi. Mengingatkan kita tentang kesetiaan dan penyertaan Allah dari dulu, sekarang dan selamanya. Atau Allah bukanlah Allah yang pembohong atau Allah bukanlah Allah yang memberi harapan palsu. Saya naik beca aja, nggak pernah naik beca lagi ya. Kita naik mobil aja bisa merenung begini. Iya, janjinya itu berapa ribu tahun yang lalu. Tapi kok itu masih relevan sampai hari ini. Orang mau katakan kematian Tuhan itu, kebangkitan Tuhan itu bukan dia bangkit, tapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Kan ada hoax yang seperti itu pada waktu zaman itu. Tentara Romawi mungkin merasa bersalah, dia katakan dia tidak bangkit, dia dicuri. Manusia selalu ingin berbuat kebohongan ya, tapi Allah adalah Allah yang setia menepati janjinya. Dan ternyata hoax itu walaupun mungkin berkembang, ada orang selalu mau menjelek-jelekan film Da Vinci Code juga yang selalu mau mendiskreditkan Kristus gitu ya.
ada lagi yang berkata Maria itu ya semua hal yang negatif. Tapi apakah agama Kristen berhenti sampai di situ? Enggak pernah ya. Kita lihat sekarang ini makin bertambah-tambah orang yang percaya kepada Kristus. Dengan adanya internet ke seluruh pelosok-pelosok sekarang ke daerah walaupun signalnya tidak kuat. Kan saya ada teman hamba Tuhan di Kutai. Kadang-kadang saya mau ngomong sama dia terhenti karena signalnya hilang, nanti nyambung lagi begitu. Dia waktu sekolah Alkitab online juga begitu, kasihan sekali. Sering kali ulang, tapi di sana sudah masuk internet. Firman Allah sudah terus ke daerah-daerah terkecil. Jadi kalau nanti Tuhan bilang ke seluruh dunia, itu bisa terjadi melalui internet. Melalui sistem digital, semua nanti digital. Ya, sampai ke desa-desa juga pakai digital. Firman Tuhan bisa menembus seluruh dunia dan Tuhan udah makin dekat datang ya. Nah, kita diingatkan akan janji Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang setia menepati janjinya. Tadi ayat yang kita baca, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi perjanjian. Dan kalau Tuhan bilang seperti itu, ya itu yang kita alami. Bahwa tidak selamanya badai itu menghantam kita. Raja Wali justru dia bisa naik terbang tinggi harus melawan badai. Dia bukan ada di bawah. Wah ada badai, Raja Wali akan terbang menghampiri badai. Bukan terbang tinggi. Makanya nyanyi itu harus dengan pengertian. Ketika badai datang Tuhan kasih nyanyian itu berarti kamu sedang diangkat Tuhan untuk level yang lebih tinggi. Bukan terbang tinggi. Melewati badai. Jadi ketika Raja Wali bisa terbang tinggi setelah dia melewati badai. Nah ketika kita bisa melewati badai level kita naik. Amin. Kalau level kita naik di perusahaan gaji otomatis naik. Kalau level rohani kita naik otomatis ada berkat-berkat yang Tuhan kirim buat kita. Berkat rohani, berkat jasmani. Karena levelmu tinggi kamu tahu menghadapi masalah. Hatimu mesti tenang supaya kamu bisa berdoa. Ketika kamu bisa berdoa, kamu rasa dekat sama Tuhan, disitulah jalan terbuka. Karena kita bisa melihat, oh ini jalan Tuhan ya. Secara singkat yang ketiga, mengingatkan kita bahwa hidup itu, pelangi mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan warna. Sama halnya dengan warna-warni yang terdapat di dalam pelangi. Coba nyanyi pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Kita kayaknya dulu kalau sekolah pasti nyanyi lagu itu ya, pelangi-pelangi. Nah, tapi jangan nanti kalau ketemu si Mongol sih bisa dikritik ya. Nah, jadi alasannya gini ya, mengapa hidup ini penuh warna? Karena Allah sendiri menciptakan alam semesta ini dengan berbagai musim. Ada musim menuai, ada musim menabur, ada musim menuai. Ada siang, ada malam, ada kemarau, ada hujan. Itu Tuhan sendiri yang menciptakan. Berarti memang ada warna-warni dalam kehidupan kita ya. Sikap apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan ketika warna-warni kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita? Tetaplah bersyukur. Sederhana aja ya. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Sekalipun seringkali kita tidak memahami mengapa warna kehidupan yang nampaknya tidak menyenangkan itu menimpa kita. Mari kita lihat segala sesuatu sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Amin. Ya. Segala warna-warni yang kamu sedang alami saat ini, goncangkah? Doamu belum dijawabkah? Kehilangan sesuatukah? Tetap bersyukur. Ya, itu kunci kemenangan kita. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan.